Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita sama-sama buka kajian Rabu hari ini, tanggal 10 Juni 2020. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli waj'alni wazran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah. Jadi hari ini kita judulnya kajian adalah bertasbih gitu ya, dengan menggunakan perangkatnya masing-masing. Jadi kalau bagi kawan-kawan yang ada di grup kajian Rabu kemarin, Pak Nana habis share kisahnya Yadi ya. Jadi alhamdulillah Yadi Allah buktikan begitu bagaimana ketika seseorang bertawakal kepada Allah dan dengan sebuah keyakinan yang mantap begitu, tiba-tiba jalannya banyak dibuka oleh Allah. Tapi keyakinan yang mantap itu biasanya baru hadir kalau udah terpaksa gitu. Jadi nah seringkali manusia itu nggak bisa yakin, nggak bisa berserah diri full kecuali kondisi kehidupannya itu sudah terdesak dulu gitu. Tapi sebenarnya tidak harus sampai terdesak ya, kalau Allah memberikan banyak pertolongan dan kecukupan dalam kehidupan. Nah makanya kita berlatih begitu, tanpa harus dikondisikan dengan sebuah kesulitan, bisa menjadi hamba yang bersyukur, itu udah alhamdulillah gitu. Karena sebenarnya yang susah itu bersyukur gitu. Makanya kalau dikasih kesempitan yang sangat, nanti dikeluarkan sedikit saja dari kesulitan itu, baru dia mampu bersyukur kan. Kalau nggak ada puasa Ramadan, rasanya makan pun nggak bersyukur kita gitu. Tapi karena Allah wajibkan atas kita berpuasa Ramadan, yang itu harus dilaksanakan, baru terasa itu ya, yang namanya apa, air putih ya, minum air putih itu nikmat ya, makan seadanya nikmat. Kenapa? Karena seharian habis berpuasa dan dalam kondisi lapar gitu. Tapi mungkin di waktu-waktu yang normal kita banyak mubazir makanan, kita banyak mengeluh dengan makanan, mungkin ada yang kita kurang suka, dan ya banyak lah, kita memang manusia itu intinya susah bersyukur gitu. Jadi kalau dikasih senang terus pasti lebih nggak bersyukur gitu. Jadi Allah harus berikan pendidikan melalui gelar turun naiknya gitu. Tapi kalau dikasih susah terus, stres juga. Ya kalau dikasih susah terus nanti putus asa dia gitu. Jadi Allah tahu kapan harus memberi kesulitan, kapan harus memberi kemudahan. Tapi kalau udah benar bersyukur, nggak perlu Allah ngasih kesulitan, karena ayatnya kan ada. Jika kalian bersyukur, kenapa kami hendak menyiksamu gitu? Kenapa kami hendak mengujimu, mengazabmu gitu. Nah baik sahabat-sahabat, jadi alhamdulillah dari kisah Yadi kemarin yang kawan-kawan baca ya di grup yang di-share Panana, rasanya mungkin setiap orang pernah mengalami kondisi kemudahan itu, tapi manusia itu nggak konsisten. Ketika kita hatinya lagi mantap, lagi bagus gitu, seringkali banyak bukaan, tapi ketika Allah lapangkan, hati itu berubah lagi gitu, maka datang lagi kesulitan gitu. Jadi Yadi sedang masih fresh tuh sekarang ya, meskipun kita mungkin sudah ngerti, tapi mungkin harus membangun ulang keyakinan yang sama gitu. Jadi bagus tuh kalau bisa belajar dari yang masih fresh sekarang, sedang dalam kondisi berserah diri kepada Allah. Nah jadi sahabat-sahabat, kita akan belajar terkait dengan burung ya. Jadi sekarang kisah burung dulu gitu. Jadi di Al-Quran, Quran surat An-Nahl, Quran surat 16 ayat 79, itu kalimatnya kira-kira begini.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah mereka memperhatikan ya kepada burung-burung yang dengan mudahnya mereka berada di awan, di langit-langit, mereka bisa terbang gitu. Tidak ada yang menahannya, melainkan Allah gitu. Sesungguhnya pada yang demikian itu sungguh terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman. Jadi inna fi zalika la ayatin liqaumi yu'minun gitu. Kalimat Arabnya itu hanya tanda-tanda yang bisa diperhatikan oleh yang beriman. Kalau yang nggak beriman mah ya namanya juga burung, ya wajarlah terbang. Paling cuma sebatas itu aja bacanya ya. Kalau teman-teman lihat pesawat ya, pesawat itu bisa terbang dengan mesin di udara, tapi banyak juga pesawat yang tiba-tiba hilang kendali ketika di atas, ketika dia memasuki sebuah area di angkasa yang hampa angin gitu. Jadi kadang-kadang ada tuh di angkasa area-area yang kemudian ruang hampa gitu ya. Nah di situ biasanya dia bermasalah, turbulence. Jadi burung pun sebenarnya kalau memasuki ruang-ruang itu akan ada problem terbangnya gitu. Meskipun punya sayap, kalau langitnya nggak Allah desain dengan perbedaan tekanan udara, itu nggak bisa burung terbang gitu. Nah cuman kita karena bukan bidangnya, jadi kita kurang mengkaji gitu. Kalau bahwa di udara itu ada tekanan udara, makanya ada angin dan sebagainya kan. Awan bergerak itu karena ada tekanan udara yang berbeda di angkasa gitu. Nah kalau Allah bikin semuanya itu tekanannya sama, susah terbangnya gitu. Jadi bukan masalah ada sayap atau enggak. Ya, sayap hanya salah satu komponen yang Allah kasih ke burung, tapi kalau langitnya nggak Allah desain dengan hukum sunatullahnya Allah, nggak bisa terbang juga. Nah, jadi contoh burung ini saya akan masuk dulu ya ke Quran berikutnya, Quran surat 24 ya, Quran surat An-Nur ayat 41. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya ya bertasbih kepada Allah ya apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi gitu. Dan burung-burung mengembangkan sayapnya ya. Sungguh masing-masing tahu cara sholatnya dan tahu cara bertasbihnya gitu. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini bahasanya gini, qad alima sholatahu watas bihahu gitu ya. Jadi qad alima, sesungguhnya Allah mengetahui sholatahu watas bihahu ya, cara sholat dan cara tasbihnya. Jadi caranya burung sholat dan tasbih itu dengan menggunakan perangkat yang Allah kasih. Nggak mungkin burung sholat kayak manusianya, rukunya begitu, sujudnya begitu, duduk di antara dua sujud, nggak seperti itu. Tapi mereka semua adalah makhluk sama dengan kita yang masing-masing Allah ajarkan cara sholat dan cara bertasbihnya sendiri. Nah, cara bertasbihnya itu adalah dengan mengepakkan kedua sayapnya. Artinya apa? Karena burung dikasih sayap, maka cara dia bersyukur kepada Allah adalah dia gunakan sayapnya untuk terbang. Nah, ketika gunung itu bertasbih ya, kan tasbih itu dari kata sabaha. Jadi kalau tasbih itu dari kata sabaha yang artinya berenang gitu. Ngojay lah gitu ya. Sekarang kalau kita mengarungi kehidupan melawan arus takdir, repot. Tapi kita harus belajar berenang di dalam takdir yang Allah sediakan. Ya, jadi jangan pula terseret arus begitu saja. Jadi harus belajar berenang, mengikuti aliran kehidupan sebagaimana yang Allah berikan kepada setiap orang. Gitu. Nah itu maksudnya tasbih, gitu kan. Nah ketika dia berusaha dia mengeluh terhadap takdir dan tidak ridho, dia biasanya berusaha keras merubah takdir dengan berusaha gila-gilaan. Itu namanya berenang melawan arus, gitu.
Sebenarnya ketika kita lagi diberi kesulitan, fahami dulu kenapa kita bisa masuk ke sana atas izin Allah. Pasti ada maksudnya. Ketika kita diberi pemahaman, jangan-jangan saya ada kesalahan kemarin, gitu ya. Nah, kita evaluasi dan kita coba perbaiki, itu namanya bertasbih. Itu namanya bertasbih. Jadi tasbih itu bukan hanya sekedar lafaz-lafaz yang dibacakan, baca subhanallah, subhanallah, tapi di dalam kehidupan belajar mengalirkan diri sesuai apa-apa yang Allah atur. Nah, ketika contoh Yadi kemarin, ya kondisinya semua lagi sulit gitu ya. Kemudian Yadi berusaha untuk bergerak saja sesuai dengan keadaannya yang Allah berikan kan. Nah, akhirnya berani tuh karena diberi inspirasi, punya ide, saya sudah punya SDM, saya sudah punya peralatan, tapi harus bikin bengkel kayaknya, tapi nggak punya uang. Akhirnya dia jual mobil kan, meskipun dia ramai dulu dengan keluarganya. Nah, ketika jual mobil, kemudian dia tawakal ke Allah, bismillah tawakal tuh dipakai jadi modal kerja, ternyata gampang. Ternyata malah banyak order gitu ya. Ini selama ini dia harus keliling-keliling nyari order, sekarang mungkin order datang sendiri karena ada workshopnya, ada bengkelnya gitu. Tapi sebelum dia bisa membangun bengkel itu, tentu dia butuh bertawakal ke Allah kan, gitu. Nah, jadi begitu, sahabat-sahabat. Pertanyaannya begini, kalau burung bisa terbang, artinya gini, burung yang terbang di angkasa itu punya jarak pandang yang luas, gitu. Ini manusia nih, ya. Kan orang tawakal itu seperti burung. Makanya hadisnya kan, jika engkau bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, maka engkau akan seperti burung-burung yang keluar pagi hari dari sarangnya dalam keadaan perut kosong dan kembali ke sarangnya dalam keadaan perut terisi. Jadi kalau teman-teman pagi hari bangun, hari ini mau beraktivitas, adabnya adalah tawakal dulu sebelum berangkat. Ya. Jadi setiap pagi kita harus berdoa dulu kepada Allah, kita bertawakal, kemudian baru setelah itu bergerak. Jadi bismillah tawakaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah, gitu ya. Ya Allah, hari ini hamba berkegiatan, semoga engkau alirkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang paling hak, paling berkah buat saya hari ini gitu. Nah, tiba-tiba tengah jalan hari itu ketemu ini, ketemu itu, ngalami ini, ngalami itu bertasbih. Jadi kalau misalkan kegiatannya berubah dalam satu hari, dia nggak ada marah-marah. Kenapa? Ya karena dari awal juga ya bertasbih aja sesuai hari ini kemana Allah ajak kan. Nah, di situ setan sudah menyerah sebenarnya. Makanya setan kan pernah ada dialognya begitu. Ya, bagaimana kami bisa menggoda orang yang sudah bertawakal pada Allah gitu. Jadi orang yang pagi hari bertawakal keluar dari rumah ingin mencari karunia Allah, apapun yang terjadi dihadapi aja, setan susah masuknya. Kenapa? Ini orang udah tawakal nih waktu pagi gitu. Tapi kan tidak setiap hari orang ingat bertawakal, jadi pasti kalau hari ini berhasil tawakal, besok digoda lagi gitu. Nah gitu sahabat-sahabat. Jadi kalau tadi burung itu diberikan sayap sehingga dia bisa bertasbih, sehingga rizkinya jadi mudah, dia bisa terbang ke atas, bisa melihat jarak tempuh yang jauh, ya. Kemudian juga burung itu mudah mencapai tujuan, ya, nggak kena macet dia. Ya. Dia mau pergi ke pantai nyari makan kayak burung walet gitu, dia tinggal terbang aja melintas ke atas. Jadi maksudnya seperti burung itu pandangannya luas, mencapai tujuan-tujuan hajat itu mudah, Allah mudahkan gitu. Nah, itu perumpamaan seperti burung-burung dan terarah gitu. Ya, dia mengerti harus terbang kemana. Itu Allah ilhami burung itu terbang kemana. Nggak ada burung pergi nyari makanannya ada di daerah mall, nggak ada. Dia udah tahu kalau saya burung jenis ini makanan saya ada di daerah A. Saya burung jenis ini makanan saya di daerah B gitu. Itu Allah ilhami burung-burung untuk pergi terbang sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana manusia gitu.
Kenapa burung aja gampangnya, kita manusia kok susah hidupnya gitu. Padahal tujuan penciptaan ini semua bukan demi burung-burung, tapi demi manusia sebenarnya gitu kan. Nah, jadi kesimpulannya dari kita belajar tentang kisah burung tadi, kenapa jalannya sulit? Karena manusia nggak tahu cara sholat dan nggak tahu cara tasbih. Ya. Emangnya kalau udah sholat dengan kondisi sholat kita hari ini itu udah selesai? Udah sholatnya juga asal-asalan. Ya, sholatnya juga, wah ini udah masuk waktu sholat nih, buru-buru, yang penting udah nggak ada utang. Ya, Allahu Akbar, udah selesai habis sholat, gugur kewajiban. Mau dapat apa sholat begitu? Kan sholat itu munajat, sholat itu kita setiap hari naik ke Allah dan kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki hamba ke jalan yang lurus. Semoga dari sholatnya diberi sebuah inspirasi, diberi sebuah petunjuk. Nah, tapi kalau sholatnya itu salah, artinya asal-asalan dengan penuh kemalasan, dengan hanya sekedar beban, ya nggak bisa. Ya, kan kalau sholat ya kita komunikasi. Kalau hari ini bingung, ya kalau pagi ini bingung, alhamdulillah nanti siang kan ada sholat zuhur. Artinya apa? Buka saluran komunikasi ke Allah gitu. Kalau dari zuhur nanti bingung, tenang, sholat asar kita telepon lagi Allah, kan gitu aja. Ya cuman masalahnya sholatnya nggak dinikmati, nggak dipahami. Jadi sulitnya manusia karena tidak tahu cara sholat. Gitu. Sholat itu harus khusyuk kan, yang dikejar. Khusyuk itu terkait dengan ihsan. Ya, ihsan itu adalah jika engkau sholat, ya seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi jika engkau tidak mampu melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Itu harus seperti itu sholat. Jadi kalau kita sholat Allahu Akbar, yakin Allah itu sedang ada di depan kita, menyaksikan kebutuhan sang hamba, silakan munajat, ajukan permohonan yang terbaik gitu. Jadi sebenarnya sudah diwakili di dalam Al-Fatihah, karena ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki hamba ke jalan yang lurus. Nah, di situ ada rizkinya nanti. Nah, kemudian kedua cara tasbih kan. Nah, tasbihnya gimana cara tasbihnya? Ya kita susah bertasbih tadi, berenang nggak bisa kan, karena kita melawan kehidupan. Semua yang Allah kasih dalam kehidupan yang tidak kita suka, kita ngeluh. Ya, semua peristiwa kehidupan yang Allah berikan hari ini tidak kita baca dengan baik ya, tidak kita baca dengan baik. Tidak kita berusaha ambil hikmah di situ dan kita belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Gitu. Nah jadi sebenarnya tasbih itu tadi, kalau burung bertasbihnya karena dikasih sayap maka pakai sayap. Nah manusia itu pakai apa cara bertasbihnya? Kalau di Al-Quran, sahabat-sahabat lihat di Quran surat Az-Zukhruf ya, Quran surat 43 ayat 12 sampai 13, saya bacakan aja ya supaya nanti bisa dilihat lagi. Dan yang menciptakan semuanya berpasangan dan menjadikan bagi kamu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi. Jadi manusia dikasih tunggangan oleh Allah. Tunggangannya itu ada dua, kapal dan binatang ternak. Ini bahasa Al-Quran, memang nggak mudah memahaminya. Tapi harus disimak kalimatnya karena Allah sedang memberi petunjuk sebenarnya. Agar kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah mendudukkan apabila kamu telah duduk di atasnya, kamu mengucapkan Maha Suci Allah. Ya, Maha Suci Dia yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Ya. Apa itu yang disebut binatang ternak? Hawa nafsu. Cuman kita tidak diberikan kemampuan menguasainya, kita yang ditunggangi oleh hawa nafsu. Hawa nafsu itu kita yang harus menunggangi. Akal manusia itu harus dipimpin oleh agama dan akal. Dan hawa nafsu itu sesuatu yang Allah berikan sebagai kendaraan. Coba mau berbuat baik tapi nggak dikasih passion, nggak bisa. Ya, orang itu kalau mau
apa mau berjihad di jalan Allah melalui kebidangannya, kalau nggak dikasih passion, kalau nggak dikasih kesenangan di bidang itu, nggak akan bisa jalan jauh, tersiksa hidupnya. Tapi kalau tantangannya besar, tapi passionnya besar, alokasi keinginan di hati, kesenangan di hati untuk mengerjakan bidang itu, baru bisa jalan. Ya, jadi hawa nafsu itu sebenarnya tidak semuanya buruk. Makanya di Al-Quran hawa nafsu kan ada yang nafs amarah bisu, ada yang nafs lawamah, ya berbolak-balik, ada yang nafs mutmainah gitu. Ya kalau misalkan amarah bisu, ya pasti hawa nafsunya itu menguasai itu. Jadi orangnya mah lumpuh gitu. Kalau tadi hewan ternak, bukannya kita yang menunggangi kendaraannya, kita yang ditunggangi hawa nafsu. Kata hawa nafsu A, kita terpaksa ikut gitu. Nah jadi manusia harus bertasbih kepada Allah dengan bahkan menggunakan hawa nafsunya. Jadi kalau prinsip ubudiyah ya ubudiyah itu bukan sekedar ibadah, tapi ubudiyah itu baik dalam waktu-waktu ibadah ya yang mahdoh ataupun di luar itu, semuanya ini wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard gitu ya. Kemudian ini hidupku, ini matiku, semua pengorbananku itu untuk Allah. Jadi kalau dia bekerja pun dalam rangka untuk menegakkan kalimah Allah. Kalau dia bekerja pun untuk menafkahi keluarga itu untuk mengangkat kalimah Allah. Ya. Karena pernikahan kan setengah dari agama. Alokasi punya keturunan itu perintah agama juga. Dididik jadi anak-anak yang soleh itu jadi para penolong agama Allah ke depan. Ya. Jadi kalau kita berjihad, berjuang gitu ya, itu ubudiyah itu tidak hanya ibadah, tapi setelah itu kegiatan lainnya itu nggak sesuai, tidak mencerminkan kualitas orang ahli ibadah. Jadi ubudiyah itu di atas itu. Ibadah oke, ketika bermuamalah, ketika berjuang di dalam bidangnya masing-masing pun semua untuk Allah. Itu namanya ubudiyah. Jadi ubudiyah itu adalah hewan tunggangannya, hawa nafsu, passionnya dipaksa untuk bekerja sesuai kesenangannya, tapi demi mengangkat agama Allah gitu. Jadi bagi yang bisnis, silakan bisnis dengan baik, menjadi duta untuk mensiarkan rahmatnya Islam di dalam dunia muamalah. Bagi yang menjadi guru, silakan jadi guru yang baik, kasih sayang kepada anak didik, pastikan materi ajarnya itu disiapkan dengan benar-benar. Kenapa? Karena kalau si anak-anak itu menjadi generasi yang baik di masa yang akan datang, dia akan punya manfaat buat banyak orang. Maka demi Allah, aku ingin anak-anak ini diberikan yang terbaik. Semoga salah satu di antara mereka ada yang kemudian bisa membantu agama ini. Itu bahkan dari profesi seorang guru pun bisa mi'raj ke langit kalau benar ya. Kalau sekarang mah hanya sekedar banyaknya, wah ini ada jam ngajar, ada SKS digaji segini, pelajaran mah hanya textbook diulang-ulang tanpa ada ya namanya ngajar dengan mata pelajaran yang sama bertahun-tahun, akhirnya mungkin bosen, jenuh gurunya ya. Jadi asal ngajarin ke anak-anak itu yang penting mah udah diajarin. Nggak bisa. Setiap tahun ajaran baru, guru itu tetap passionnya itu sama seperti dia waktu awal jadi guru. Gitu. Kenapa? Karena ya tugasku, ya cara aku mendekat ke Allah ya dengan jadi seorang guru yang baik. Semoga Allah terima itu. Nah itu namanya ubudiyah gitu. Nah jadi gitu sahabat-sahabat, tadi kenapa manusia susah hidupnya, nggak ngerti sholat, nggak ngerti bertasbih. Jadi manusia itu cara bertasbih, hawa nafsunya harus dipakai, ditunggangi, bukan kita yang ditunggangi hawa nafsu. Caranya gimana? Ya caranya ya pasti pertama harus belajar dulu Al-Quran, ya belajar dulu untuk ngerti kalau ini ada keinginan begini, ini tuh hawa nafsu yang ngajak atau ini boleh nggak diturutin gitu ya. Kalau kata Al-Quran boleh nggak nih kan? Itu harus dipelajarinya di situ. Karena Al-Quran syariah itu diturunkan sebagai sesuatu yang menyelisihi hawa nafsu. Bukan berarti semua hawa nafsu nggak boleh. Syahwat juga semuanya bukan berarti nggak boleh. Manusia nggak bisa kalau nggak ada syahwat. Coba nggak ada syahwat, nggak ada hawa nafsu, nggak punya anak semua juga.
ya, nggak pengen nikah, nggak pengen jalan-jalan, nggak pengen bekerja, nggak pengen bangun agama. Jadi yang disebut orang yang mati dari dirinya sendiri, ya itu bukan orang yang nggak punya keinginan, lemes, aku mangke, enggak. Jadi orang yang mati dari hawa nafsunya, itu artinya apa? Hawa nafsunya tunduk di bawah programnya Allah, gitu. Jadi kalau ini sesuai program Allah, maka hawa nafsunya diajak untuk berjuang ke sana. Tapi kalau ini hanya sekedar untuk memuaskan si hawa nafsu, kayak heula, saya nggak mau nurutin. Nah itu kalau si penunggangnya udah hebat begitu, gitu. Jadi dia bisa menahan keinginan hawa nafsu yang tidak hak. Nah jadi itu tadi sahabat-sahabat. Jadi manusia belajar bertasbih kepada Allah dengan apa yang ada di tangannya hari ini. Ya, jangan jangan keluar dari apa-apa yang Allah berikan hari ini. Pasti itu dipakai. Kayak tadi Yadi, ya hari ini apa? Hari ini ada peralatan, ada tukang, ya, tapi nggak punya bengkel, tapi ada mobil. Kalau mobil dijual, bikin bengkel, tapi lamun rugi kumaha, mobil udah habis, bengkel nggak maju, nanti malah hilang. Ya. Tapi alhamdulillah ya dia bisa tawakal. Bismillah tawakal tuh, karena yang aku punya ini jalannya adalah bismillah. Mobil jual karena kita nggak terlalu sering pakai, kita jadikan modal kerja, kita perbaiki workshop kita, sisanya serahkan ke Allah. Oh ternyata malah rame sekarang ordernya kan. Ya kalau menurut Pak Nana gitu. Jadi itu cara bertasbih sahabat-sahabat. Jadi itu aja mungkin yang ingin saya sampaikan. Jadi saya hanya menjelaskan tentang binatang ternak ya. Kalau di Al-Quran, Quran surat tadi Az-Zukhruf, satu lagi ayat lah sebelum penutup ya, masuk sesi 2 tanya jawab. Di An-Nahl, Quran surat 16 ayat 7-8. Ini masih bicara tentang kendaraan tadi ya. Jadi di Az-Zukhruf ayat 12 dan 13 itu Allah menjelaskan bahwa semua diciptakan berpasangan dan Allah menjadikan bagi kita itu kapal dan binatang ternak untuk ditunggangi. Kalau tadi binatang ternak itu kendaraan dunia, kalau kapal itu kendaraan untuk berspiritual, kendaraan batin nanti gitu. Saya nggak akan jelaskan hari ini gitu. Kita cukup yang binatang ternak dulu gitu. Kita problem pertarungannya banyaknya ada di sana gitu. Nah, di Quran An-Nahl ayat 7 dan 8 kalimatnya begini. Dan ia ya tadi kendaraan itu, binatang ternak itu mengangkut beban-bebanmu sampai ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya melainkan dengan susah payah. Ya. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, keledai agar kamu menungganginya dan sebagai perhiasan. Dan Dia, Allah, menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Jadi setiap orang itu hawa nafsunya itu ya, kendaraannya untuk berjuang ubudiyah kepada Allah nggak sama. Ada yang kuda, ada yang bagal, ada yang keledai gitu. Mana yang lebih bagus? Kuda, bagal, dan keledai? Nggak ada yang lebih bagus. Tergantung dipakainya di mana medannya. Ya, coba kalau misalkan mau balapan tapi pakainya keledai, eleh. Ya. Tapi coba angkat barang yang berat bebannya, kemudian jalan di bukit-bukit yang terjal. Kuda mah hese, keledai mah santai. Memang fungsinya itu. Belum lagi nanti ada unta, ya. Unta sama kuda bagus mana? Ya, kata yang syahwatnya kuda, bagus kuda. Coba aja pakai kuda di padang pasir. Ya. Tidak akan sejauh pakai unta jarak perjalanannya. Karena kalau unta itu udah ada punuknya yang nyimpen air kan. Jadi kalau jalan jauh pun dia kuat. Kalau kuda mungkin ada batas gitu. Nah, jadi setiap orang itu apa kendaraannya gitu. Jangan lihat orang lain. Ya, kadang-kadang yang bikin kita nggak bersyukur apa? Si eta mah enak ya, dikasih A, B, C, nah urang teu.
Kenapa Allah ngaturnya saya nggak kayak dia? Punya harta, orang tuanya kaya. Ya, kalau saya mah tuh orang yang lahir dari keluarga biasa aja Allah nggak adil katanya. Itu nggak bersyukur. Nah, karena nggak ngerti yang dikasih oleh Allah. Setiap orang itu punya itunya gitu, punya kondisi yang dia bertasbih dengan menggunakan itu. Baik sahabat-sahabat, alhamdulillah jadi materinya saya cukupkan sampai di sini. Jadi kita akan coba diskusi ya. Mungkin silakan nanti kalau Pak Nana mau berbagi lagi kisah-kisah terkait yang Yadi atau kisah-kisah kawan-kawan yang lain. Karena prinsipnya saya akan cari di Al-Qur'annya, tapi kita butuh banyak contoh gitu ya. Nah, contohnya harus yang udah terbukti lah, jangan teori, yang sudah terbukti di kehidupan teman-teman yang pernah bertawakal dan banyak jalan keluar itu seperti apa gitu. Alhamdulillah, mangga itu aja dari saya di sesi pertama. Saya tutup dulu, berikutnya nanti moderator Indra silakan memancing pertanyaan atau diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Memang berbeda-beda Pak Nana kondisinya. Bisa jadi niat Yadi yang mulia itu karena memang SDM yang ikut Yadi kebisaannya hanya itu. Ya, karena kebisaannya hanya itu, maka Yadi sebagai tulang punggung karyawannya Allah berikan jalan. Ya, untuk melalui tawakal pada Allah dibuka jalannya. Jadi memang begitu. Jadi seperti orang punya anak, Pak Nana. Banyak anak banyak rezeki kan. Nah, karena apa? Karena karyawan-karyawannya Yadi sangat bergantung karena keahliannya adalah di pertukangan, dan Yadi yang diberi kemampuan untuk membuka jalan itu atas izin Allah. Ya. Tapi artinya tidak juga bisa kita jadikan rumus standar bahwa ketika sedang ditimpa sebuah kondisi ekonomi yang paceklik, dengan mempertahankan karyawan itu adalah solusi yang terbaik, belum tentu. Ya, jadi bisa jadi ketika karyawan yang bekerja di sebuah tempat itu sebenarnya punya potensi yang luar biasa, tapi akhirnya dia tidak mengembangkan karena keenakan dapat gaji, bisa jadi malah Allah tutup tempat kerjanya. Karena apa? Karena akidahnya berubah dari seharusnya rezeki itu dari Allah, ini semata-mata rezeki itu dari tempat kerja begitu. Jadi gitu kira-kira kalau prinsipnya. Alhamdulillah. Pegang hidungnya kalau hawa nafsu itu. Sekarang analogi aja ya. Kalau sapi, tahu ya, sapi segede itu, ya bisa nggak anak kecil yang biasa ngangon itu ngembalain sapi, bisa nggak? Kalau yang sudah terbiasa. Gitu ya. Jadi sapi yang segede itu ya kalah manusia kalau sama tenaga sapi. Kalau lagi mau disembelih kurban ada sapi yang kabur, udah berantakan ya. Berapa orang dewasa itu untuk bisa menahannya kan? Ya, jadi kalau sapi itu meskipun gede hewannya, kuat tenaganya, tapi ada cara tuh. Ya, kasih rumputnya, ya dimandiin, dipelihara, ya. Udah gitu, tapi diambil manfaatnya. Sebagian dimakan, sebagian ditunggangi sebagai alat produksi gitu kan. Ada susunya diambil, macam-macam. Ya. Jangan pegang ekor sapi ya. Kalau pegang ekor sapi itu orang diseret-seret hawa nafsunya namanya. Jadi kalau manusia itu harus megang hidungnya sapi, hidung hawa nafsu gitu. Itu sederhananya begitu gitu ya. Tapi prinsipnya gimana kalau hawa nafsu kita? Ya, kalau tadi kan sapi fisik ya, kalau hawa nafsu kan kita susah bedain mana yang benar kita, mana yang hawa nafsu. Ya, kadang-kadang kecampur niat, keinginan, nggak tahu tuh ini hawa nafsu atau enggak. Karena hawa nafsu dengan kita kadang-kadang udah lengket jadi satu sampai kita nggak tahu. Ya, tapi kalau orang yang rajin baca Al-Quran, dia tahu ketika ada dorongan kehendak melakukan sesuatu, ini boleh atau tidak, itu ada ukurannya di Al-Quran. Nah, tapi sederhananya, kalau tadi sapi yang fisik itu diangon gitu, digembalakan, hawa nafsu juga digembalakan. Makanya para nabi itu rata-rata penggembala, karena menggembalakan umat gitu. Umat itu
kalau ngikutin contoh yang salah, ikut semua ke yang salah. Itu namanya makom sapi, makom ternak. Makanya ada di Al-Quran ya, ada Al-Baqarah, ada Al-An'am, ya surat-suratnya. Masa kan Allah ngasih surat dengan nama-nama ternak itu bukan berarti supaya kita jadi ahli peternakan. Ya, agar kita bisa belajar dari kisah-kisah hikmah di balik sejarah-sejarah yang panjang umat-umat yang lalu, agar kita bisa lihat mana kesalahan-kesalahan mereka ketika mereka sudah Allah selamatkan, kemudian mereka mengikuti lagi kecenderungannya yang rendah, gitu kan. Nah, jadi sederhananya kalau hawa nafsu, nggak bisa manusia melawan sendiri. Karena melawan hawa nafsu itu kalau ngandalin kekuatan sendiri, udahlah lewat. Makanya ketika selesai perang Badar pun Rasulullah mengatakan, sesungguhnya kita telah pulang dari perang kecil gitu ya, dan sekarang kita akan memasuki jihadul akbar, jihad yang besar. Apa itu? Para sahabat bertanya, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Ya. Jangankan yang perang Badar seperti zamannya Rasul ya, kita nggak bisa ngalahin juga yang di luar, apalagi yang di dalam, karena Rasulullah mengatakan yang di dalam ini jihadul akbar. Artinya apa? Artinya harus ada pertolongan Allah kalau mau mengalahkan hawa nafsu sendiri. Nah, jadi yang tadi disebut hewan tunggangan, ya, hawa nafsu di diri seseorang, itu hanya bisa tunduk jika hawa nafsu itu Allah ridhoi. Jika hawa nafsu itu Allah tundukkan bagi kita. Jadi caranya apa? Ya beribadah pada Allah. Ya, kita hanya cukup bertaubat, beribadah pada Allah, kita belajar menahan. Sekarang orang belajar sabar. Ya, kalau dia melatih menahan sabar tanpa Allah rubah hatinya menjadi orang yang semakin sabar, mau dilatih bertahun-tahun juga nggak akan berubah. Ya. Tapi ketika seseorang itu berusaha untuk menahan marah, berlatih sabar sambil mohon, ya Allah, itu saya tuh nggak suka ada sifat ini sebenarnya, tapi selalu kalah gitu ya, mohon diperbaiki keadaan hamba, begitu ya. Nah, itu ketika dia menahan, Allah juga kasih pertolongan dengan si hatinya dirubah pelan-pelan oleh Allah. Jadi caranya untuk mengalahkan hawa nafsu, satu adalah luruskan niat dulu. Meskipun kita masih penuh hawa nafsu, tapi kita niat ingin menolong agama, ingin mendekat pada Allah. Itu aja dulu. Ya, karena kalau misalkan niat orang itu ingin mendekat ke Allah, meskipun hawa nafsu yang gelayutan banyak, nanti itu urusan Allah tuh yang nertibin makanya 8 pasang binatang ternak di Al-Quran. Ya, mata, telinga, hidung, mulut. Susah tuh ngendaliin tuh. Mata jelalatan, ya. Lihat barang-barang yang bagus, ngiler pengen, ya. Lihat yang indah-indah di dunia semua pengen, itu mata kan. Maka Islam memerintahkan tundukkan pandangan, gitu kan. Tundukkan pandangan gitu. Bisa nggak nundukin pandangan kalau hatinya nggak lo rubah? Nggak bisa. Pura-pura nunduk sambil tetap ngintip, ya kan. Tapi kalau seandainya Allah bantu, lama-lama memang nggak pengen lihat, ya, dipamerkan pun katakan syahwat yang besar, nggak kepengen gimana? Lihat juga nggak apa-apa, kenapa? Karena udah nggak kepengen gitu. Jadi itu sederhananya ya, biar ingat jawabannya ya pegang hidungnya gitu. Tapi hidungnya caranya tadi ya, dengan mohon pertolongan Allah agar Allah berikan kemampuan si akal agamanya mengendalikan si hawa nafsu yang ada di dalam dada itu. Gitu Alhamdulillah Pak, senang. Terima kasih banyak. Saya catat juga nih, kita jadi banyak bahan untuk sharing ya. Jadi betul tadi hawa dan nafs ya, itu dua komponen yang berbeda memang Pak. Jadi kalau nafs ya jiwa kan, ya jiwa kita turun tuh 120 hari setiap orang itu turunlah si jiwanya itu dengan ruhnya masuk ya ke janin ya. Ya tapi kemudian di sana pun sebenarnya proses hawa itu tuh
hadir ketika jiwanya masuk dunia, Pak. Karena nanti kalau jiwanya keluar dari dunia udah nggak ada lagi hawa juga. Ya, kan kalau sudah meninggal kita masuk jiwanya aja, hawanya ketinggalan, tinggal disiksa aja di sana si jiwanya. Terus jiwanya marah-marah kan, kenapa kok saya disiksa katanya, padahal yang salah kan bukan saya, yang salah dulu jasad saya dan keinginan rendah dari jasad saya katanya. Ya kamu jiwanya lumpuh sih kata malaikat ya. Emangnya kamu nggak ada Rasul yang datang membawa kabar ya, ayat-ayat Allah yang memberi peringatan? Ada sih kata ya, itu dialognya lengkap di Al-Qur'an gitu. Nah, tentu kita ilmal yakin karena di Al-Qur'an sudah dijelaskan, kita harus meyakini bahwa hari ini kita tidak bisa berlepas diri gitu. Ketika kita meninggal, jiwa kita masuk ke alam barzah nanti, kita pun nggak bisa menyalahkan sang jasad dan semuanya, karena si jiwanya kan ya itu tadi diseret-seret sama si keinginan ragawi syahwati itu gitu. Nah jadi betul tadi yang disampaikan Pak Jahari, hawa dan nafs itu dua komponen yang berbeda. Nah cuman yang jadi persoalan dia mudah ditempel oleh si syahwah kan gitu. Karena syahwah itu kan sebenarnya kehendak yang rendah, Pak. Gitu. Makanya syahwah adalah kehendak yang rendah, lawannya adalah himmah. Kalau himmah kehendak yang tinggi. Jadi si jiwa ini berada di dua gravitasi saling tarik-menarik antara syahwah dan himmah. Gitu. Kalau ditarik menuju himmah, maka si jiwa ini inginnya ibadah aja ke Allah. Dia nggak mau ngurusin yang syahwati katanya kan. Tapi repot juga kalau di dunia seperti itu, nanti anak istri ditinggal sama dia. Salah lagi gitu kan. Al-Quran itu wasaton. Selama kamu di dunia, kamu harus pandai mengendalikan dua aspek ini. Harus adil di tengah-tengah itu. Gitu. Jadi memang seumur hidup sampai kita meninggal, persoalan kita akan tadi harus menghadapi gaya tarik-menarik antara himmah dan syahwah gitu. Nah, bagaimana supaya kita bisa selamat begitu? Ya itu tadi ada saum, Pak. Betul, Pak Jahari. Jadi pentingnya saum itu kan sebenarnya disuruh berdiam untuk Allah gitu. Manusia disuruh berdiam untuk Allah itu ternyata susah, Pak. Kesel dia disuruh diam itu ya. Akhirnya ngutak-ngatik apalah gitu. Jadi ngabuburit, akhirnya keluarnya istilah ngabuburit gitu. Jadi manusia nggak terbiasa untuk berdua-duaan dengan Allah, sepi, diam, itu nggak biasa. Makanya nggak banyak orang yang bisa berzikir setelah sholat kan. Ya, karena apa? Karena nggak ihsan. Ya, ketika sholat nggak ihsan, ketika selesai sholat nggak ihsan juga. Karena yang penting kewajiban sholat sudah ditunaikan, habis salam, udah langsung aktivitas. Padahal bagi orang yang masih merindukan kondisi berdua-duaan dengan Robnya, maka setelah sholat dia akan lanjutkan dengan berdiam diri, berzikir di situ. Nah puasa itu simulasi untuk pengkondisian diri agar manusia itu mengerti bahwa di balik kesepian, ya di balik jauhnya hiruk pikuk dari makanan, dari syahwat, bahkan yang halal tadi kan kata Pak Jahari. Jangankan yang haram, yang halal pun stop dulu, kata Allah. Gitu. Ketika dia stop dulu yang halalnya, dia mulai itu bingung mau ngapain. Gitu. Jadi betul bahwa manusia itu jadi persoalan tuh tidak biasa membangun keakraban, keintiman berdua-duaan dengan Allah. Nah makanya kenapa orang seringkali memperoleh pencerahan spiritual di kala dunianya lagi hancur, Pak. Nah ketika dunianya lagi maju itu orang aktif dia terlibat dengan dunia kan. Makanya kenapa ayat terkait 1000 dinar itu ada di surat At-Tolak gitu. Harus ditalak dulu dari dunia gitu. Harus ditinggalkan dulu oleh makhluk, baru dia nanti bisa membuka rahasianya tawakal dan rahasianya takwa ada di dalam sana. Bagaimana ketika orang itu tidak lagi mengandalkan yang selain Allah, maka akan banyak bukaan gitu. Jadi buat saya itu memang strukturnya menarik. Allah taruh ayat-ayat yang terkait tadi rizki ya dari takwa dan tawakal, tapi kok atolak kan tentang perceraian gitu.
gitu. Jadi memang simulasi Ramadan adalah bagaimana kita mulai berjarak dulu dengan dunia. Makanya itikaf di masjid di 10 hari terakhirnya. Gitu. Kalau kita pasar baru buka, boro-boro itikaf di masjid, Pak. Ya, alhamdulillah sekarang ada corona. Ya, kan nggak pada mudik. Kalau nggak corona, itikafnya nggak pernah bener seumur hidup juga, karena udah mulai mikirin tiket, udah mulai wah segala macam ya. Nanti kalau ada tamu ke rumah, nyiapin wah macam-macam lah ya. Sekarang stop dulu tamu, kita lagi musim corona kan, semua pakai telekonferensi aja, silaturahmi dengan keluarganya gitu kan. Nah, memang tepat sekali yang tadi Pak Jahri sampaikan. Nah, kemudian sedikit terkait tadi akal pikir dan akal rasa ya Pak ya, yang diterjemahkan sebagai hati. Kalau di istilah tasawuf itu memang ada aspek, ada komponen gitu. Sebelum manusia itu berkarya gitu Pak. Jadi kalau karya manusia itu kan sebuah perbuatan lahir yang hukum syariat itu mengikat itu. Ya. Kalau hukum syariat itu, kalau kamu niat mencuri nggak jadi, nggak akan ditangkap. Wong belum mencuri baru niat. Ya. Tapi ternyata ada hukum lain di atas syariat itu. Ya. Bagaimana kita bisa menyelaraskan kehendak kita, bahwa kehendak-kehendak yang buruk, yang rendah, meski belum dilaksanakan, itu sebenarnya juga nggak baik. Maka seharusnya kamu minta pertolongan pada Allah agar bahkan di level kehendak pun bertahap bisa ditata, bukan hanya sekedar lahiriah saja yang syariat gitu. Nah makanya istilahnya itu biasanya dijelaskannya dalam tingkatan ada rasa, karsa, cipta, dan karya gitu Pak. Nah, apa itu rasa, apa itu karsa, apa itu cipta, apa itu karya ya. Kalau karsa itu kehendak ya. Kalau sekarang kita punya kehendak ya, tiba-tiba saya sudah bosan dengan kehidupan saya yang seperti ini, saya ingin berubah menjadi lebih baik, itu udah punya kehendak tuh. Ya. Terus nanti ditanya ya, kok kamu tiba-tiba punya kehendak seperti itu, gimana caranya? Apakah kehendak itu muncul tiba-tiba, ya, atau ada yang memberikan rasa itu? Jadi rasa itu inti. Nah, kalau rasa itu areanya Allah itu, Pak. Ketika rasa batin yang Allah berikan di hati seseorang, ya, itu kemudian membentuk menjadi sebuah kehendak. Entah itu arahnya tadi fujuroha, ya, atau ke jalan ketakwaan. Nah, kalau yang tadi fujuroha, fajir, ya dia melepas kan, dia mengikuti saja dengan kehendak itu gitu. Kalau takwa itu memang terkait dengan akal, terkait dengan ikal, terkait dengan tali kekang gitu. Jadi nah ketika rasa itu, nah yang kita nggak pernah tahu itu adalah rasa. Sebenarnya yang Allah anugerah itu rasa Pak. Jadi rasa Allah anugerahi di dada seorang, tiba-tiba muncul sebuah kehendak yang entah dari mana, tiba-tiba saya sudah jenuh dengan kehidupan saya, ingin berubah. Nah, kemudian dari sana dia mulai mencipta. Bagaimana nih caranya kalau saya ingin baik, saya harus dari mana mulainya katanya? Apakah dari baca Al-Quran? Apakah dari mulai sholat dulu? Apakah cari komunitas pengajian biar saya semakin kuat gitu niatnya, karena di situ ada jamaahnya kan? Nah, dia mulai mencipta bagaimana kira-kira caranya nih kalau saya punya kehendak ingin baik, apa yang harus saya lakukan. Nah, yang terakhir adalah karya. Karya adalah ketika dia go on with the plan, melaksanakan apa yang sudah tadi dia rencanakan. Demikian juga sebaliknya. Orang punya kehendak ingin berbuat jahat. Ya, tiba-tiba lihat barang milik orang, waduh ini barang bagus nih. Ya, tiba-tiba dia punya kehendak. Gimana caranya saya bisa punya juga ya, kayak gitu ya. Atau ini orang jarang di rumah nih, apa saya ambil aja ya, saya curi aja. Itu kehendak tuh. Dari sana dia lanjut nanti, dia mulai mencipta. Dia mulai mencipta, dia bikin planning kan. Dia observasi dulu, dia lihat dulu gitu. Oh, orang ini biasanya nggak ada di rumah jam-jam sekian.
Nanti caranya saya akan masuk lewat pintu yang sebelah kiri. Ya, saya akan masuk, saya akan ambil, dan itu dia bikin rencana. Nah, baru dia eksekusi, lanjutkan menjadi sebuah karya gitu. Jadi betul tadi yang Pak Jahri sampaikan, bicara akal pikir, akal rasa ya Pak ya. Jadi justru yang paling penting sebenarnya si akal rasa itu Pak. Jadi akal rasa itu ilahiyah, Allah yang menaruh di situ ya, sehingga kita punya keinginan untuk, jadi kehendak yang rendah tadi jadi pengennya mengikuti kehendak yang baik aja gitu, dan ternyata sesuai dengan apa-apa yang ada di Al-Quran gitu. Ya kira-kira itu diskusinya Pak. Jadi alhamdulillah saya senang sekali gitu, jadi kaya gitu. Terima kasih Pak. Sesuai dengan kondisi ya keinginannya. Jadi kalau misalkan yang jelas kalau agama itu tetap ada kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Jadi selama kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, maka kita tetap harus berbuat jika kita mampu berbuat gitu. Tapi bisa, jadi kalau tadi tidak ada keinginan itu bagi yang muda-muda bisa diterjemahkan malas juga gitu. Jadi ada orang yang kemudian saya emang nggak banyak keinginan, ya tapi kamu nggak banyak keinginan tapi nggak banyak memberi manfaat ke orang juga gitu. Jadi seharusnya dia bisa punya keinginan yang sedikit tapi tetap produktif gitu. Jadi sebenarnya keinginan yang tidak banyak bagus, tapi harus dipastikan bahwa secara lahiriah dia tetap produktif, menyampaikan kebaikan lah begitu. Entah itu di rumah ke anak, ke cucu. Jadi nggak harus yang gede-gede. Justru kalau jihad yang gede-gede itu kadang-kadang hawa nafsunya malah susah, karena manusia senangnya yang megah-megah. Jadi kalau jihad itu harus yang kesorot sama orang ya. Jadi ketika dia di rumah memperbaiki kondisi yang ada di lingkungan rumah tangganya, itu saja bisa menjadi jihad yang besar di sisi Allah kalau tepat niatnya gitu. Jadi itu Bu Korni, prinsipnya kalau nggak banyak keinginan sangat baik, tapi seandainya memang masih diberikan kemampuan untuk melakukan kebaikan yang terjangkau, tetap produktif saja gitu. Alhamdulillah. Gitu Bu. Jadi tadi mungkin saya tambahkan sedikit, tadi yang disebut orang mati dari dirinya sendiri, dari kehendaknya, bukan berarti tidak punya keinginan sama sekali. Tapi keinginannya mengikuti dengan keinginannya Allah lah, kira-kira gitu. Kalau kita sudah berusia, fisik kan itu hukum sunatullah. Ya, kalau sudah usia nggak ada orang yang tulangnya masih sehat, tubuhnya masih kuat, ya itu manusia maunya begitu semua. Tapi kalau orang sudah berusia, maka Allah akan memberikan amalan yang sesuai juga dengan usianya gitu. Tapi jangan pula anak muda ingin pensiun kayak orang yang sudah diberi usia oleh Allah, itu namanya tidak bersyukur. Demikian juga kalau orang yang sudah melewati perjalanan hidup yang panjang, nah ini sudah masuk ke masa-masa bonus lah begitu ya. Tentu jangan pula punya keinginan seperti anak muda gitu. Allah itu akan adil menyesuaikan amal soleh seseorang, disesuaikan dengan keadaan dia saat itu gitu. Mudah-mudahan jelas ya semua, alhamdulillah sahabat-sahabat. Jadi kita mulai bisa menikmati kajian seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah selama Allah masih memberikan kondisi yang ada. Kita tidak mengeluh tapi kita berjalan saja gitu. Tetap berhati-hati karena prinsip agama pun hari ini kan ada beberapa pelonggaran PSBB ya, dan sebenarnya belum ada data medis yang valid. Jadi tentu mohon perlindungan kepada Allah ya, masih tetap menjaga protokol yang ada, karena saya lihat sekarang tuh banyak yang euforia juga kan. Ketika masuk masa penyesuaian, ya udah kayak lebaran yang tertunda gitu. Jadi tentu kalau orang beriman tidak bergerak seperti itu. Kita mensyukuri apapun kondisi yang Allah berikan. Kemarin masa COVID, hari ini masih masa penyesuaian, dan tentu kita berharap ini segera berlalu, tapi juga
Semua atas kehendak Allah. Jadi kita belajar bertasbih saja dengan semua keadaan yang ada. Dan mudah-mudahan kajian Rabu yang tiap minggu kita selenggarakan ini bisa menjadi penghibur lah bagi kita semua, temu kangen, dan kita bisa membahas hikmah-hikmah dari Al-Quran gitu. Jadi Indra, di Jakarta sudah azan, sudah masuk waktu zuhur. Ya, insya Allah kita akhiri dulu ya sahabat-sahabat untuk sesi kali ini. Insya Allah minggu depan kita akan tetap laksanakan sesuai dengan jadwal yang tadi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga sahabat-sahabat sekalian tetap diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari sisi Allah, dan dimudahkan semua urusannya ya. Dan menjadi hamba-hamba yang tetap bisa bersyukur dalam kondisi apapun yang ada gitu. Tentu ini semua atas izin Allah. Allah sedang menyaksikan pergerakan hati dari setiap orang ya. Jadi kalau orang yang bersyukur ini sedikit kemarin ada yang tanya, kalau dalam kondisi COVID begini langkah kita terbatas untuk memperoleh rizki lah katakan gitu ya. Ini kondisi fakir itu atas izin Allah, maka tawakalnya yang ditambah, nanti rizkinya serahkan Allah ngasihnya dari arah mana, insya Allah akan ada gitu. Nah ini harus dibangun keyakinan dalam semua keterbatasan. Justru Allah ingin hadir. Kalau lagi dikasih kondisi terbatas tuh artinya Allah ingin hadir gitu. Karena selama ini kita ngandalin kekuatan kita sendiri gitu. Nah serahkanlah kepada Allah semua kondisi kefakiran yang atas izin Allah diberikan, karena di situ Allah hendak memperkenalkan diri kepada hamba-hambanya yang mencari Dia tentu gitu. Baik sahabat-sahabat, yang hak dari Allah, yang batil dari diri saya pribadi, atas semua hal-hal yang mungkin kurang tepat atau berlebihan, saya mohon maaf. Semoga Allah anugerahi semangat kawan-kawan untuk terus mengkaji kitab Al-Quran ya, meskipun melalui dialog seperti ini, dengan ilmu yang lebih hak, khususnya ilmu yang bisa menyelamatkan kita dari dahsyatnya hari-hari perhitungan ya. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bisa kembali kepada Allah dalam keadaan selamat, nafsu mutmainah tadi gitu. Baik, kita akhiri sama-sama dengan beristighfar pada Allah, dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.